Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Nia Kurniati dengan NIM 190331117 dari jurusan Fisika Program Studi Pendidikan Fisika. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum Pascal dan keterkaitannya dengan topik kebencanaan. Nah, adapun yang akan kita bahas yang pertama mengenai KD, indikator, dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, deskripsi mengenai hukum Pascal. Selanjutnya, mengenai keterkaitan materi ajar yaitu hukum Pascal dengan topik kebencanaan dan ada sedikit evaluasi berkaitan dengan materi. Nah, adapun kompetensi dasar, yang pertama menerapkan hukum-hukum pada fluida statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengaitkan hukum-hukum pada fluida statis dengan kebencanaan. Selanjutnya yaitu indikator. Yang pertama, mendeskripsikan fluida statis dan hukum Pascal. Yang kedua, menerapkan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengaitkan materi hukum Pascal dengan kebencanaan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Adapun yang hendak dicapai, yang pertama, dapat menjelaskan mengenai pengertian fluida statis. Yang kedua, menjelaskan bunyi dari hukum Pascal. Yang ketiga, menerapkan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, mengaitkan materi hukum Pascal dengan kebencanaan pada rem hidrolik. Nah, yang pertama yaitu mengenai fluida. Nah, pada waktu sekolah di tingkat pertama, kita telah mengenal ada 3 jenis wujud zat. Yang pertama, padat, cair, dan gas. Nah, jadi fluida ini adalah zat yang dapat mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika ditekan. Fluida terbagi atas dua. Yang pertama, fluida tak bergerak dan fluida bergerak. Nah, pada kali ini kita fokus pada fluida tak bergerak atau fluida statis. Nah, fluida statis adalah fluida yang berada dalam fase tak bergerak atau diam, atau fluida dalam keadaan bergerak, tetapi tak ada perbedaan kecepatan antar partikel tersebut. Atau bisa dikatakan bahwa partikel-partikel tersebut bergerak dengan kecepatan seragam, sehingga tidak memiliki gaya geser. Nah, selanjutnya, hukum Pascal. Hukum Pascal merupakan salah satu hukum fisika yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Ini adalah prinsip Pascal. Sebagai contoh sederhana dari aplikasi hukum Pascal, adalah dongkrak dan rem hidrolik. Adapun persamaan dari hukum Pascal yaitu P1 sama dengan P2, di mana P adalah tekanan. Rumus tekanan yaitu F per A. Jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, lalu F1 per F2 sama dengan D1 per D2 dikuadratkan, di mana F adalah gaya, sedangkan A adalah luas penampang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keterkaitan hukum Pascal dengan topik kebencanaan. Nah, pada gambar terdapat sebuah kecelakaan yang terjadi di sebuah jalan yang berkelok-kelok di sebuah bukit. Kecelakaan dapat terjadi karena apa saja? Salah satunya karena rem yang tiba-tiba tidak dapat berfungsi dengan baik. Rem hidrolik atau yang dikenal dengan rem cakram adalah salah satu jenis rem yang digunakan pada kendaraan dan pembuatannya menggunakan mediasi besi. Rem hidrolik memiliki pipa, di mana hidrolik yang bisa diisi dengan minyak rem, dan minyak ini dapat membantu dalam sistem pengereman. Pada bagian ujung pipa tersebut terdapat dua piston yang disebut dengan piston tebal dan piston cakram. Piston pedal ditempatkan berdekatan pada rem dan piston cakram ditempatkan dengan ban untuk melakukan pengereman pada kendaraan. Setiap rem menghasilkan gerak yang stabil dan bisa membuat kendaraan yang melaju menjadi berhenti dan tenang. Rem cakram ini sangat baik sebagai salah satu langkah pencegahan kecelakaan. Dan dengan rem ini, kendaraan akan terhindar dari berbagai kecelakaan yang berbahaya. Baik, sekianlah penjelasan saya mengenai hukum Pascal dan keterkaitannya dengan kebencanaan. Nah, ada sedikit soal evaluasi yang dapat kalian kerjakan untuk lebih paham mengenai hukum Pascal dan keterkaitannya dengan kebencanaan. Selamat mengerjakan. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan selama penyampaian materi tentang hukum Pascal, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.